Sekali lagi senang bertemu dengan saudara hari ini semuanya, dan kita masuk ke dalam seri khotbah yang baru tentang bagaimana kita belajar mengasihi Tuhan secara nyata setiap hari, saudara. Ini adalah seri terakhir dari khotbah tentang itu, tentang kita belajar mengasihi Tuhan secara nyata setiap hari. Dan di 2 minggu yang lalu kita udah belajar, kita mengasihi Tuhan secara nyata dengan dua hal, yaitu dengan cara ritual, yang artinya adalah tindakan beribadah. Sesuatu yang kita lakukan biasanya pada hari Minggu, seperti ke gereja, memberi persembahan, melayani Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa. Yang kita lakukan tampaknya sangat kelihatan sebuah tindakan beribadah. Itu yang Tuhan mau. Cara kita mengasihi Tuhan dengan nyata. Selain secara ritual, tentu saja adalah Tuhan menghendaki kita punya kesalehan, bukan cuma punya ritual. Yang kita pernah bahas ayatnya adalah kita bicara tentang bagaimana kita berlaku adil kepada semua orang, bagaimana kita setia kepada semua orang, tidak mengkhianati orang lain, tidak merugikan orang lain, dan bagaimana kita itu rendah hati terhadap semua orang. Itu adalah kesalehan. Sesuatu yang tampaknya sama sekali tidak rohani, bukan tindakan beribadah, tetapi Tuhan tuntut daripada kita bahwa kita harus punya itu setiap hari, bukan cuma di hari Minggu. Nah, itu yang kita bicara pada 2 minggu yang lalu, dan minggu lalu kita juga belajar bahwa waktu kita mengasihi Tuhan secara nyata setiap hari, yang kita harusnya punya adalah kita bakal punya sukacita. Amin? Amin? Dan waktu kita merasa kita tidak punya sukacita Tuhan hari ini, saudara mungkin perlu bertanya, mengapa aku kehilangan sukacita itu? Bagaimana aku menemukannya kembali? Dan kita udah belajar dari kisah tentang anak yang hilang minggu lalu oleh Muslim Mingmi, diceritakan adalah kita bisa kehilangan sukacita itu. Yang pertama, waktu kita menjauh dari Tuhan. Waktu kita jadi seperti anak sulung. Anak bungsu. Ya, anak bungsu, betul. Anak bungsu yang pergi keluar dari rumah bapak, dia menjauhi bapaknya, dan dia kehilangan sukacitanya. Lalu bagaimana caranya didapatkan kembali? Ya sekedar dia perlu pulang, kembali dekat kepada bapaknya. Maka dia bakal dapatkan sukacita itu kembali. Tapi kita juga bisa kehilangan sukacita waktu kita menjadi seperti anak sulung yang memang ada di dalam rumah, yang memang ada di dalam gereja, tetapi dia punya kesombongan rohani. Dia merasa diri dia paling baik, paling rohani, paling pantas dapat pujian, paling layak dihargai. Dan dia ngambek waktu orang nggak ada yang puji dia, nggak ada orang yang kasih dia penghargaan, dan dia merasa ini betul-betul tidak benar. Padahal harusnya kita semua, entah saudara hamba Tuhan, entah saudara jemaat, entah saudara majelis, entah saudara aktivis, kita semua di hadapan Tuhan adalah sama. Orang-orang yang dapatkan kasih karunia Tuhan yang sama, orang-orang yang dapatkan pertolongan Tuhan yang sama, dan kita harus hidup sekali lagi dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Amin, saudara? Amin? Itulah yang harus kita punya. Maka waktu kita lakukan itu, kita nggak jadi seperti anak bungsu yang keluar, menjauh dari Tuhan, atau kita nggak menjadi seperti anak sulung, kita bakal dapatkan sukacita kita kembali, karena kita memang mengasihi Tuhan secara nyata setiap hari. Nah, di hari ini, saudara, ini yang terakhir dari seri khotbah tentang ini, yaitu kita mau belajar tentang kita tidak akan pernah bisa. Ngomong dulu kan yang tadi saudara katakan, tidak akan pernah bisa. Lalu catat ini baik-baik. Kita tidak akan pernah bisa mengasihi Tuhan secara nyata di dalam kesendirian. Kita buka firman Tuhan dalam Efesus pasal 2, ayat 19 sampai 21. Efesus pasal 2, ayat 19 sampai 21. Ini cuma 3 ayat. Kita bakal baca bersama-sama Efesus 3 ayat 21 sampai 22. Efesus 2 ayat 19 sampai 21 ya. Kita baca sama-sama 3 ayat ini di depan. Yang tidak bawa handphone boleh pinjem, nyontek dengan teman di sebelahnya. Kita bakal baca ayat ini sama-sama. Udah ketemu? Efesus 2 ayat 19 sampai 21. Udah ketemu? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia,
tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, jadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Sekali udah cukup, sampai 21. Amin. Sekali lagi saya baca ya. Demikian kamu bukan lagi orang asing, bukan lagi pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Kita semua dikatakan sebagai kawan sewarga dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Yesus, kita tumbuh sebagai seluruh bangunan, rapi tersusun. Kita bayangkan ini seperti kita batu bata, dan kita nggak berdiri sendiri-sendiri sebagai batu bata, kita itu disusun satu dengan yang lain. Numpuk, terhubung satu dengan yang lain dengan rapi, baru kita bakal menjadi sebuah bangunan yang Tuhan mau, yang bernama Bait Allah. Nah, itu artinya apa, saudara? Yaitu waktu kita mau membahas tentang kasih kita kepada Tuhan secara nyata, itu pasti harus membahas tentang kasih kita kepada sesama. Nggak bisa keluar daripada itu. Mengapa? Karena kita diciptakan untuk terhubung dan tersusun satu sama lain. Ayat 19, sekali lagi mengatakan kita itu adalah kawan sewarga. Kita adalah anggota-anggota keluarga Allah. Yang artinya, hubungan kita dengan Tuhan tidak pernah cuma sebatas dia Bapa, aku anak. Yang kita perlu sangat sadar adalah karena kita anak, orang di sebelah saudara juga anak Tuhan, orang di belakang saudara juga anak Tuhan, yang artinya kita sama satu sama lain adalah apa? Adalah apa? Saudara, betul? Itu kita nggak bisa lepas daripada itu, saudara. Kita semua adalah saudara. 21 dikatakan kita harus rapi tersusun, yang artinya kita mestinya dekat, melekat, terkoneksi satu sama lain, karena faktanya kita memang diciptakan tidak pernah untuk hidup sendiri-sendiri. Sebagai batu bata ditaruh di sini, satu ditaruh di sini, satu ditaruh di sini. Yang Tuhan mau adalah kita disusun satu demi satu, melekat satu sama lain, terhubung. Karena itu Tuhan mau bangun yang namanya Bait Allah. Nah, saudara perlu tahu, sekarang masalahnya adalah budaya pada masa kini, apalagi setelah pandemi, setelah kita terbiasa dengan namanya ibadah online di rumah, kita mulai bisa bergeser pemikiran tentang bahwa nggak apa-apa sendirian saja. Nggak apa-apa kalau kita itu nggak punya kerinduan untuk hidup dengan sesama orang percaya lain dalam persekutuan. Karena saudara perlu tahu, strategi iblis pada masa kini adalah membuat kita berpikir, kita nggak butuh manusia lain. Kita cuma butuh Tuhan saja. Saudara pernah dengar kata-kata ini? Aku nggak butuh manusia, yang penting aku sama Tuhan tuh baik pokoknya. Yang paling penting adalah hubungan aku dengan Tuhan itu bagus. Aku nggak butuh uang lain, yang penting aku sama Tuhan baik. Iblis selalu membuat kita mulai berpikir seperti itu sekarang. Buat mereka pikir, nggak apa-apa jauh satu sama lain. Buat mereka percaya nggak butuh manusia manapun, cuma butuh Tuhan. Kedengaran sangat rohani, tetapi sesungguhnya tidak rohani sama sekali. Karena sekali lagi, kita diciptakan untuk terhubung dan tersusun rapi satu sama lain. Maka nggak heran saudara, tidaklah kebetulan kalau Tuhan itu merancang, salah satu simbol kekristenan itu adalah salib. Betul? Dan salib itu selalu dalam bentuk ada dua garis. Yang satu ke atas, yang satu ke samping. Betul? Salib itu selalu bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, naik ke atas. Tapi jangan lupa, ada juga yang ke samping garisnya, betul? Saudara ada lihat salib cuma satu garis? Ada yang lihat garis ketiga? Nggak ada kan, cuma dua garis, betul kan? Dan itu yang membuat kita perlu sadar bahwa iya, sesuai dengan rancangan Tuhan, kita jangan cuma mikir tentang hubungan kita ke atas, tapi Tuhan merancang kita untuk selalu berpikir tentang bagaimana hubungan kita dengan sesama kita secara horizontal. Oleh karena itu, sekali lagi, kita
cuman bisa mengasihi Tuhan secara nyata kalau kita mau mengasihi sesama saudara kita juga dengan nyata. Amin? Amin? Nah, ini sejujurnya nggak gampang. Betul nggak? Betul nggak nih? Nggak gampang. Mengapa? Karena tidak semua orang di dalam gereja bahkan itu kelihatannya pantes dikasih, atau penampilannya enak untuk kita deketin. Atau mungkin kita merasa ada orang-orang tertentu yang kelihatannya terasa aneh di gereja. Dan Tuhan tetap berkata pada kita adalah jangkau mereka, deketin mereka. Kita perlu selalu belajar untuk tidak terlalu mengandalkan kesan pertama dalam usaha kita menjangkau satu sama lain. Coba dekati dulu, kenali dulu satu sama lain, saudara. Jangan cuman berpikir, kayaknya Musa ini uangnya sombong. Jadi aku harus deket-deket lah. Padahal saudara belum pernah deketin, belum pernah salamin, belum pernah ajak ngomong. Saudara udah punya asumsi lebih dulu, cuma karena lihat penampilannya, cuma karena lihat muka dia. Oh, wong ini hari ini kayaknya dia murung terus. Musaan lo hari ini kayaknya mulutnya mau kayaknya murung terus dia. Padahal saudara nggak tahu saya lagi masuk angin. Contohnya, enak badan. Coba dekatin dulu, kenalin dulu. Karena saudara tahu apa yang sendirian bisa terlihat atau terasa tidak enak, tapi tidak selalu apa yang sendirian adalah hal yang buruk. Contohnya, saudara pernah makan garam aja nggak? Cuman garam dimakan. Satu sendok makan garam, pernah nggak? Kira-kira rasanya enak nggak? Nggak enak sama sekali, betul? Siapa yang suka makan pempek? Ayo dong, angkat tangan dong, ayo. Angkat tangan dong kalau suka makan pempek, ayo. Ayo dong. Oh, banyak yang suka pempek sama kayak saya, betul ya? Saya bukan nggak suka pempek, saya nggak bisa makan pempek. Saya makan juga kadang-kadang kalau masih nekat. Betul? Tapi saudara pernah makan sagu nggak? Saudara, bungkus plastik sagu, saudara potong gitu kan, lalu saudara ambil sendok makan, lalu makan. Pernah nggak? Yang pernah makan pempek, tahu nggak rasa sagu apa? Hah? Campak? Apa? Nggak pernah makan. Rasa sagu. Kalau saudara makan, sebenarnya kalau saudara makan terlalu banyak, saudara bakal ngerasa pahit lama-lama. Tahu nggak? Betul? Kopi deh, kopi. Kalau nggak kopi juga kalau kita makan bubuknya pahit toh. Oke? Gula, manis. Tapi coba makan cuman gula seharian, saudara bakal jadi apa? Bakal jadi semut, masuk akal, Pak. Minyak goreng. Ada yang pernah makan minyak goreng sesendok? Pernah? Cesita pernah, gimana apa rasanya, Ces? Enak? Aneh ya? Sampai ini kayaknya aduh, kayak kayak makan gorengan gitu, nggak hilang-hilang di sini. Betul? Semua ini, kalau berdiri sendiri-sendiri, nggak enak. Setuju? Tapi kalau digabung, dibikin jadi masakan, dimasukin garam, dimasukin gendum, sagu, digoreng, dikasih minyak, rasanya bakal sangat enak, betul kan? Dan saudara perlu tahu, seperti itulah Tuhan merancang kita. Waktu kita berdiri sendiri-sendiri, tampaknya ada orang-orang yang kelihatannya bakal aneh. Waktu berdiri sendiri-sendiri, ada orang yang kelihatannya bakal nggak enak dilihat. Waktu kita berdiri sendiri-sendiri, ada orang yang kelihatannya itu tidak layak dikasihi. Tapi waktu kita digabung seperti dengan rancangan Tuhan, hal-hal terbaik dari hidup kita bakal muncul dengan segera. Amin? Amin? Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan sesama orang percaya. Karena itu Tuhan berkata kita diciptakan untuk terhubung, tersusun rapi satu sama dengan lain. Yang kedua, saudara, kita perlu ingat bahwa kita diciptakan untuk terhubung satu sama lain. Yang kedua,
Kita diciptakan untuk saling mengasihi, memberi, dan menerima. Ada betulnya sesungguhnya waktu dikatakan dalam hidup kita cuma perlu Tuhan saja. Ada betulnya. Tapi itu nggak lengkap. Mengapa? Karena Tuhan mengajar kita juga untuk saling memberi dan saling menerima di dalam kasih Kristus yang kita praktekkan di dalam kehidupan sesama orang percaya. Saya suka sekali dengan satu kutipan, ada satu pendeta yang saya suka sekali ikutin, namanya adalah Craig Russell. Dia satu pendeta di Amerika, dia pernah ngomong begini, semua orang tuh butuh Tuhan, everybody needs God. Dan semua orang tuh butuh seseorang. Kalaupun nggak demikian, kalaupun saudara nggak ngerasa demikian, bahwa saudara nggak butuh orang lain, saudara perlu tahu yang ketiga adalah seseorang, somebody needs you. Itu yang Tuhan rancang dalam kehidupan kita. Everybody needs God, everybody needs somebody, dan somebody needs you. Setiap orang butuh Tuhan, setiap orang membutuhkan orang lain. Kalaupun saudara nggak ngerasa butuh orang lain, saudara perlu tahu, Tuhan merancang seseorang itu butuh saudara. Amin? Amin? Betul sih, kita punya Tuhan yang maha kuasa. Dia bisa nggak tolong orang lain tanpa bantuan kita? Bisa. Betul sih, kita itu punya Tuhan yang luar biasa. Yang sebenarnya sekali lagi, yang nggak butuh-butuh kita amat untuk melakukan pekerjaan dia. Menjangkau orang-orang lain dalam kasih Tuhan. Tetapi, saudara perlu tahu, Tuhan paling senang waktu kita mau menjadi rekan dia untuk menjawab kebutuhan orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar saudara, orang-orang yang Tuhan taruh di dalam kehidupan saudara, membutuhkan saudara untuk dia kenal kasih Tuhan, untuk dia menikmati kasih Tuhan, karena itu adalah bagian kita. Kita nggak dirancang untuk cuman punya hubungan, sekali lagi, mengasihi Tuhan ke atas, tanpa membuktikan kita bisa mengasihi satu sama lain. Mengapa? Karena ada satu firman Tuhan ngomong dengan jelas begini. 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Yang CR ini terbaca? Masih terbaca, ya? Kita baca sama-sama yuk. Kita baca sama-sama ayat ini ya. 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Sekali lagi, dengarkan ini baik-baik. Kita nggak bisa mengasihi Tuhan secara nyata kalau kita nggak mencintai orang-orang yang Tuhan taruh di samping kita, yang juga adalah anak-anaknya Tuhan. Saudara kita di dalam Tuhan. Bukankah logis waktu firman Tuhan berkata, kalau yang kelihatan pun di depan mata kita, nggak kita kasihi, bagaimana kita bisa mengasihi dengan Tuhan yang nggak kelihatan? Logis kan? Dan bagaimana kita bisa berkata kita mengasihi Tuhan, dan Tuhan mengasihi orang-orang yang Tuhan taruh di dalam gereja Tuhan, sesama orang percaya, tapi kita nggak mau mengasihi mereka, kita malah benci dia. Padahal Tuhan berkata, saya sayang dia. Tuhan berkata, kalau kamu lakukan itu, kamu adalah pendusta. Kamu pembohong. Karena yang kelihatan aja, kamu nggak kasih. Yang kelihatan aja, kamu tidak mau ampuni. Yang kelihatan aja, kamu nggak mau kasih kesempatan. Sementara Tuhan yang nggak kelihatan, memberi kepada kita banyak kesempatan, banyak pengampunan, banyak pertolongan, banyak kasih setia yang kita alami. Tetapi, begitu banyak anak Tuhan yang maunya hidupnya adalah yang penting aku benar, yang penting aku beres,
Yang penting aku hebat sendirian. Kita nggak bisa hidup dalam kesombongan dan keegoisan. Waktu kita berkata kita mengasihi Tuhan dengan nyata. Apalagi saudara, mengenai simbol salib. Ada orang pernah berkata demikian, salib itu adalah huruf I. I dalam bahasa Inggris itu adalah I, yang artinya adalah saya. Saudara tahu kan, I love you, artinya apa? Saya cinta kamu. Huruf I itu cuma satu garis begini. Dan ada satu penulis rohani mengatakan demikian, salib adalah huruf I yang dicoret, yang artinya adalah Tuhan memberikan pada kita teladan, bahwa dia tidak egois, dia tidak mau menang sendiri, dia tidak mau cuman peduli tentang dirinya, dia rela turun ke dalam dunia, menyelamatkan manusia yang tidak wajib dia tolong. Dan itu diberikan kepada kita sebagai simbol untuk kita juga melakukan hal yang sama. Kita jangan egois, kita jangan mau menang sendiri, kita jangan merasa paling hebat sendiri, lalu merasa memilih untuk pergi menyendiri. Kita nggak boleh merasa paling benar, lalu semua orang lain dianggap tidak ada yang benar. Kita menyendiri. Kita nggak boleh merasa direpotkan oleh orang lain, lalu dengan alasan kita berkata, aku cuma butuh Tuhan, aku nggak butuh orang lain. Yang penting hubungan aku dengan Tuhan beres. Yang penting aku rajin baca Alkitab, rajin baca buku rohani, rajin berdoa. Orang lain, saya nggak perlu tahu. Saudara, saya mendorong kita semua. Mari, mulai hari ini, kita sungguh-sungguh belajar. Waktu kita mengasihi Tuhan dengan nyata, kita nggak bisa melakukannya dalam kesendirian. Dan karena itu, di dalam gereja Tuhan, itu ada yang namanya pelayanan, saudara. Dan pelayanan itu untuk apa sih? Apakah supaya segala sesuatu ini jadi murah? Karena Maria nggak dibayar kan habis ini kan? Nggak terima amplop dia habis ini. Yang jadi penyambut di belakang, mereka nggak pernah dibayar. Betul? Harus datang lebih pagi, menyambut orang lain. Untuk apa itu semua? Karena itu untuk melatih kita, untuk belajar mengasihi orang lain. Berlaku adil kepada siapapun yang datang. Berlaku setia kepada satu sama lain. Kita rendah hati kepada satu sama lain. Supaya waktu kita terlatih di sini, dari Senin sampai hari Sabtu, kita bakal terbiasa untuk yang namanya melayani orang lain dalam kehidupan kita. Untuk kita nggak pikir tentang yang penting aku paling hebat, yang paling penting aku paling benar, yang paling penting aku nggak ngerepotin orang lain. Karena faktanya sudah perlu tahu, Tuhan bakal selalu menaruh orang-orang di sekitar saudara yang membutuhkan saudara. Dan Tuhan memanggil saudara untuk menolong orang-orang itu sejauh yang saudara bisa. Amin. Karena kasih itu harus nyata. Baru itu namanya kasih yang sejati. Saya berdoa saudara, sepanjang 3 seri khotbah ini kita belajar sungguh-sungguh. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan secara nyata? Apakah cuma secara ritual? Atau juga dalam kesalehan? Apakah kita masih merasa sukacita Tuhan hari-hari ini? Atau kita kehilangan sukacita itu dan kita perlu kembali mendekat pada Bapa di dalam kerendahan hati dan penuh syukur? Apakah kita mengasihi Tuhan di dalam kesendirian? Seperti yang sangat gampang di zaman sekarang. Atau kita mau membiarkan diri kita dipakai Tuhan untuk menunjukkan kasih yang nyata kepada sesama lain. Saya berdoa saudara, kita bakal jadi sebuah gereja yang nggak perlu
kita pasang iklan di Facebook zaman sekarang, atau di Instagram, atau di koran, gitu. Lalu kita tulis, 10 orang pertama dapat teh botol sosro, nggak perlu. Orang bakal seneng sekali datang ke gereja kita. Karena apa? Mereka menemukan orang-orang yang mengasihi Tuhan secara nyata setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini tolong kami untuk sungguh-sungguh mengerti. Tuhan tidak merancang kami untuk hidup dalam kesendirian, tapi untuk rapi tersusun, terhubung satu sama lain, saling mengasihi, saling memberi, saling menerima, saling melayani. Karena itulah yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami. Karena kami paling menyenangkan Tuhan. Waktu kami hidup tidak dalam keegoisan, tidak dalam kesendirian, tetapi dalam persekutuan yang penuh kasih satu sama lain. Tuhan tolong kami melakukannya dengan persembahan kami, dengan pelayanan kami, dengan penerimaan kami satu sama lain. Dengan kami mau tergabung, tercampur, teraduk satu sama lain untuk mengasihi satu sama lain. Tolong kami Tuhan Yesus, jadikan kami satu, biar dunia melihat bahwa kami adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan nyata. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Tentu kami berdoa sama-sama kita katakan, amin.